Orang yang pernah kita jatuhkan, orang yang pernah kita hakimi, orang yang pernah kita sudutkan, satu kali akan mengintai kita, akan mengintip kita. Dan tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kelemahan. Nah, kalau satu kali kita lemah, dia akan hajar kita. Maka saya percaya hidup akan menjadi tidak baik, hidup jadi tidak nyaman. Horas dari Dermaga Kapal Wisata Parapat, kami menyapa Anda dalam program Lebih Dari Pemenang. Saya baca sebuah ayat buat kita pagi ini, Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Renungan pagi ini saya beri judul Pondasi Kehidupan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, gedung-gedung tinggi itu bisa berdiri teguh karena dia memiliki pondasi yang kuat di dalam. Ya, yang saya tahu ada gedung tertinggi di dunia bernama Burj Khalifa, tingginya 800, tapi pondasinya itu 120 meter ke dalam tanah. Jadi semakin tinggi sebuah gedung, maka harus semakin kuat atau semakin dalam pondasinya. Demikian dengan kehidupan Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, Tuhan tahu mengenai arti pondasi kehidupan. Makanya dia mengajar orang-orang banyak bagaimana supaya memiliki kehidupan yang punya pondasi yang kuat. Ayat ini kalau kita pelajari secara konteks dekat Bapak Ibu, maka untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus, kita harus melihat bagian ayat-ayat di atasnya. Dalam satu pasal saja, kalau kita tidak paham dalam satu bagian ayat dan pasal atau perikop di atasnya, kita coba lihat sebelum pasal dan sesudah pasal, barulah kita bisa memahami arti daripada apa yang diucapkannya pada ayat ini. Saya cuma fokus saja pada pasal 7 dan saya mulai dari ayat-ayat pertama. Bagaimana supaya kita memiliki pondasi yang kuat. Bapak Ibu, dalam ayat 7 pasal 7:1 dikatakan, janganlah kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini bicara bagaimana dalam kehidupan sosial kita dilarang oleh Tuhan untuk menghakimi sesama. Tidak boleh menghakimi kalau mau kehidupan kita kuat Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang tidak melihat kesalahan orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, tidak mengumbar kelemahan orang lain. Karena kalau kita perbuat itu Bapak Ibu, maka kita menjadi orang yang bermasalah dalam kehidupan sosial. Dan perhatikan, orang yang pernah kita jatuhkan, orang yang pernah kita hakimi, orang yang pernah kita sudutkan, satu kali akan mengintai kita, akan mengintip kita. Dan tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kelemahan. Nah, kalau satu kali kita lemah, dia akan hajar kita. Maka saya percaya hidup akan menjadi tidak baik, hidup jadi tidak nyaman. Jadi katanya dalam kehidupan sosial supaya pondasi hidup kuat, jangan hakimi orang. Jangan hakimi orang, jangan hakimi orang. Saudara mulai berkata, Pak, bagaimana kalau saya yang dihakimi orang lain? Saya mau katakan, kalau orang hakimi Anda, lupakan saja. Kalau Anda tidak berbuat apa yang dikatakannya, saya percaya engkau akan berjalan dengan baik. Yang penting dari sikap kita, jangan kita menghakimi. Dalam 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan kamu mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Ini bicara mengenai kehidupan spiritual Bapak Ibu ya. Setiap manusia itu memiliki roh di dalamnya, ya, roh yang diberikan Tuhan kepada dia. Dan tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, jalan sendiri. Saudara dan saya membutuhkan Tuhan karena Dia yang memberikan kekuatan kepada hidup kita Bapak Ibu. Sekuat-kuatnya manusia, satu kali pasti dia memiliki keterbatasan dan tidak bisa berbuat banyak. Dan dalam posisi itu, bagaimana orang bisa menjalani kehidupan dengan kuat? Ingat dan berserulah kepada Tuhan yang di atas. Seorang pengusaha yang saya tahu cukup mapan dalam bidang ekonomi, bahkan memiliki kekayaan dalam pandangan mata manusia yang begitu berlimpah ya. Satu kali dikatakan dia menikah dan dia rencana punya anak dan dia punya anak. Namun dikatakan satu kali dia pengen punya anak yang kedua, namun ketika dia coba menanti setahun tidak kunjung datang, 2 tahun tidak kunjung datang.
5 tahun tidak kunjung datang. 7 tahun dia menunggu anak yang kedua, tidak kunjung datang. Nah, ketika dia berdoa, dalam doa sepertinya Tuhan berkata kepada dia, apa yang telah kau beri kepada saya? Dia tertegun karena selama ini dia sibuk dengan kehidupannya. Dan dia coba introspeksi diri, dan dia datang beribadah di tempat ibadah, dan dia tanya kepada pemimpin ibadah di sana, apa yang bisa saya buat? Dan dia coba terlibat dalam tempat ibadah itu, dia bersekutu, dia melayani, dia mengerjakan apa saja yang menjadi keperluan tempat ibadah itu. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa disadari, ketika dia telah memberikan diri kepada Tuhan dalam ibadah dan percayakan diri, tiba-tiba dikatakan dia hamil. Ya, di luar dugaan dia hamil. Yang tadinya ketika dia berobat ke Amerika, ke China, ke Singapura nggak menghasilkan apa-apa, dia datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan, dia diberikan Tuhan anak yang kedua yang dia tunggu. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita pondasinya mau kuat, engkau harus bergantung pada Tuhan, berseru pada Tuhan, percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbuatan yang ajaib. Yang ketiga, 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, dalam kehidupan sosial agar hidup kuat, jangan hakimi orang lain. Yang kedua, dalam kehidupan spiritual, engkau harus mengandalkan Dia yang di atas, karena engkau tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, secara personal, engkau harus menjadi orang yang melakukan apa yang kau rindukan orang perbuat kepadamu. Saya mau katakan itu sebagai inisiator perbuatan melayani kepada orang. Ya, kalau engkau ingin dihormati, hormati orang lain dulu. Kalau engkau ingin ditolong, tolong orang lain dulu. Kalau engkau ingin ditopang-topang orang lain lebih dulu. Kalau engkau ingin diberi orang lain lebih dulu. Jadi jadikan pribadi saudara secara personal menjadi inisiator apa yang kau inginkan orang perbuat kepada. Saya yakin Bapak Ibu, satu kali engkau terjatuh, satu kali engkau mengalami kesulitan, satu kali engkau mengalami kendala, pasti banyak orang berlomba-lomba memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, bahkan mensupport engkau karena kita telah berbuat itu lebih dulu. Itu seperti menabur Bapak Ibu ya. Seperti menabur, apa yang kau tabur lebih dulu itu akan kembali kepadamu. Milikilah pondasi kehidupan sesuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, jangan hakimi orang, maka engkau akan tidak dihakimi. Yang kedua, jangan andalkan dirimu, andalkan Dia, maka Dia akan menolong kau ketika manusia tidak berdaya. Yang ketiga, jadilah pribadi yang menjadi pribadi inisiator untuk berbuat sesuatu ketika engkau harapkan orang lain perbuat kepadamu. Maka saya percaya engkau akan memiliki pondasi kehidupan yang kuat. Tuhan berkati kita semua.